ngobrol. Kali ini balik bersama Bro Ferry. Oke. Ini kedua kalinya ya kita ketemu ya. Wah, dalam segmen ini. Betul. Itu lu iniin gua aja. Iya. Kita mau buka dulu ini. Soalnya berapa lama nggak ketemu nih, sibuk Nah, banget iya. ini kita satu ini. Oke, udah diam dulu. Oke. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Partai Solidaritas Indonesia. Mau diinterogasi lagi. Nah, ya kan? Karena gini, kita tahu nih Bro Ferry ini ya, Partai Solidaritas Indonesia ini kan punya banyak sekali kegiatan. Kinerja anggota dewannya, Iya. kinerja pengurus-pengurus di bawahnya itu banyak banget dan punya punya tujuan yang baik buat warga, buat masyarakat. Oke. Nah, cuman gimana sih kita itu udah ngelihat kinerjanya sampai saat ini nih ya. Menurut Bro Ferry ini apakah akan menjadi hal yang baik atau yang buruk di 2024? Nah, Saya ngeliatnya dari skop Jakarta dulu ya, karena Jakarta ini barometer nih. Jakarta barometer dulu nih, karena satu fraksi kita berhasil di Jakarta di 2019 itu lolos 8 anggota dewan. Oke. Jadi kalau untuk sebenarnya tingkat Jakarta sih bagus banget. Anggota dewan kita PSI ini mengkritisi kinerja itu bagus. Terus kedua, untuk warga ya secara global. Dan secara perdapil saya lihat aktif sekali para anggota dewan. Global itu ya. Kalau se-Indonesia gitu berarti. Enggak, kalau secara Jakarta, okay. kan kita bicara skop Jakarta dulu nih, Siap. ya kan? Kalau Jakarta bagus, ya kan? Untuk keputusan langkah-langkah yang dibuat, yang berani tentang dengan kebijakan yang kurang baik, tapi positif buat warga Jakarta itu bagus banget. Terlalu berani. Dan untuk tingkat dewannya perdapil, saya rasa cukup. Kalau misalkan saya lihat aksi-aksi sosial baik dari penjelasan sosperda segala dan masa-masa reses, aksi tanggapnya bagus banget. Saya rasa bisa merespon keluhan masyarakat tuh baik. Berarti secara general itu responsif lah ya. Ya kalau untuk fraksi yang sekarang ada anggota dewan yang ada, saya rasa cukup puas di mata masyarakat, baik pun di skop 6 wilayah ya, 5 wilayah Jakarta, terutama kan saya fokus di Jakarta Pusat nih. Untuk Jakarta Pusat salah satu aleknya adalah Bro Idris Ahmad. Bro Idris Ahmad. Saya lihat kinerjanya juga oke, walaupun saya pernah ingat awal-awal tuh tahun 2019 waktu pelantikan saya sempat mengkritisi beliau. Tapi saya menilai untuk sampai sekarang tahun 2022 ya, perkembangannya dan giat-giatnya dia untuk ke masyarakat mantap banget. Itu harus dipertahankan buat Bro Idris. Itu dari sisi istilahnya anggota dewan. Ya, saya menyoroti anggota dewan yang ada di Jakarta Pusat karena saya tinggal di Jakarta Pusat. Tapi secara keseluruhan itu itu bagus banget. Baik dari selatan, utara, barat, ya kan, timur. Itu sangat baik, sangat baik sekali. Karena interaksi dengan warganya good, mantap berarti. Nah, kalau misalkan udah bicara, saya nggak promosi Bro Idris, tapi saya konsistensi menilai. Saya bukan timnya orang Bro Idris, nggak pernah tuh sama sekali saya dari pileg tuh ngebela Bro Idris, tiba-tiba sekarang mentang-mentang Bro Idris jadi anggota dewan saya harus naik-naikan. Tapi ini objektif, saya melihat dari objektif. Berarti baik lah ya. Sisi. Nah, kemudian kalau misalkan bicara itu kan dari sisi anggota dewan ya. Ya. Tapi kalau misalkan kinerjanya dari dikomandoi nih ya oleh Bro Michael nih di DKI Jakarta nih, menurut Bro gimana Bro Michael? Kalau ini saya punya histori dengan Bro Michael ini, saya susah menilai secara personal dia ya, karena tipikal beliau ini secara pribadi menurut saya sangat misterius. Tapi satu posisi yang positive thinking yang saya ambil, semua yang dilakukan sama beliau di Jakarta untuk Jakarta, terutama untuk dalam pengelolaan dari tingkat DPW sampai ke tingkat fraksi, bisa diatur di DPRD, ya terjun di DPRD itu bersama fraksi PSI, itu bagus banget.
Bagus banget. Karena itu cerminan sebagai pemimpin DPW, pemimpin wilayah yang notabene adalah Skopje Jakarta ya. Dia sangat caringnya ada, kepeduliannya. Dan jangan lupa, Bro Michael ini intelektualnya tinggi loh. Karena saya kenal tahu beliau ini waktu di partai sebelumnya. Beliau pernah jadi caleg di partai sebelumnya. Itu dia punya histori rating 3 ya kalau nggak salah ya. Seharusnya dia perolehan suara tertingginya 3 kebetulan satu dapil dengan saya waktu itu. Nah, terus dia pindah ke PSI, pengembangan PSI-nya bagus. Sampai sekarang pun pengelolaannya mantap banget. Oke, berarti untuk Bro Michael oke lah. Karena kalau buat saya pribadi pernah dalam satu rapat dengan Bro Michael, satu hal yang menurut saya oke adalah dari bicara tentang manajemennya gitu. Salah satu yang pernah saya ingat itu adalah apa? Dia itu menekankan kepada timeline dan target. Nah, Yes. itu satu kinerja yang memang ukurannya baik sih sebenarnya secara manajemen. Ya kalau secara manajemen bagus Iya. banget. Bro Michael orang yang saya rasa tidak sia-sia untuk di bidang pendidikan, menggunakan education dia terapkan dalam dunia politik, bagus banget. Nah, kemudian coba kita naik yang lebih tinggi lagi mengenai Bro Giring nih sebagai ketua umum nih. Nah, gimana tuh? Ini kalau ketum sih sebenarnya kita skopnya nasional ya. Betul. Skopnya nasional. Cuman menurut saya di eranya Bro Giring ini lebih sensasional. Wih. Dulu 2019 aja waktu historinya saya menangkap. Ini yang minat saya masuk PS itu sejujurnya dari kepemimpinan Sis Grace ya, dengan waktu itu juga adanya Sis Samara. Saya nggak bisa lupakan histori mereka berdua yang benar-benar kontroversi. Terus ditambah lagi sekarang di dekadenya Bro Giring yang sensasional. Ya kita tahu lah dalam dunia politik ini mengkritisi khususnya untuk Jakarta ini karena apa? Ada istilah dalam dunia politik itu gubernur rasa presiden itu hanya ada di Jakarta, khusus untuk di Jakarta. Dan Bro Giring orang yang berani, terlalu berani, khususnya di dalam case-case terakhir ini. Cuman ya, nah ini yang lucunya, semua yang dibuat oleh Bro Giring di mengenai terakhir di Ancol ya kalau nggak salah ya, yang katanya di notabene kan ketemu kambing lah atau apa, ini yang konyol. Saya sempat membaca itu, tapi bagus. Kenapa? Karena disitulah beliau itu menempatkan seharusnya dia posisi sebagai ketum itu di skop nasional, tapi beliau mau ikut turun bersama Bro Michael waktu itu kalau nggak salah, dan Bro Ara atau siapa saya nggak paham ya. Itu di salah satu case yang terbesar di Jakarta ya, mengkritisi tentang Formula E. Nah di situ saya lihat ada kemajuan di mana dia bisa membuktikan, beliau bisa membuktikan bahwa ini loh yang terjadi, dan itu pun ditimpal balikan dengan yang notabene kinerja anggota dewan itu bisa kita baca. Kalau Anda follow di IG saya, bisa baca di IG saya, ada tuh. Ini sangat kontroversi, bertolak belakang antara pendukungnya Pak Gubernur dengan fraksi yang ada di yang mendukung Pak Gubernur dan fraksi yang mengkritisi Pak Gubernur, ya kan, kinerjanya waktu itu. Tapi memang saya akui, untuk sekarang ini Bro Giring sensasional sekali, dan berharap sih rasa sensasi itu berdampak positif buat warga. Berarti sensasionalnya lebih kepada salut ya? Ya, salut banget. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah bisa melihat nih kinerja dari teman-teman di tingkat DPW, kemudian di tingkat anggota dewan, ya kan, kemudian juga ketua umum. Menurut Bro nih, kedepannya nih akan naik nggak sih posisi PSI ini? Kalau saya sih yakin banget, yakin. Mantap. Dan dari keyakinan ini secara personal saya ya, saya menangkap masih tetap PSI ini menjadi partai yang penuh dengan inovatif. Ya kan, partai anak muda yang bisa berkreasi. After that, nah ini yang saya sangat sebenarnya kalau memang ini terjadi ya,
2024 ini kita kan mengalami pilkada khusus Jakarta. Saya menyoroti pilkada. Saya bawa dulu ke pilkada. November 2024 itu akan direncanakan pilkada. Ini kan untuk sekarang ini Oktober habis, PLT, lalu ada pilkada. Nah, pilkada Jakarta, kalau ada suatu kombinasi yang baik, misalkan siapalah partai yang akan mencoba mencalonkan, saya sih jujur aja secara rekomendasi, ada kombinasi yang sebenarnya kalau mau bikin benar-benar Jakarta berubah, berharap, saya akan coba membuat formula partai yang mengusung satu sebagai gubernur, satu lagi bisa mendampingi, mengambil kesempatan partai PSI mengangkat sebagai wakilnya, misalkan wakil gubernurnya. Itu sebenarnya kombinasi yang sangat langka. Saya yakin itu Jakarta akan berubah. Saya akan yakin itu Jakarta akan penuh dengan perubahan, suasananya baik ini. Karena apa? Contoh ya Bro Michael, dulu beliau ini kan pernah, bro kita ini pernah lebih mengetahui tentang anggaran di DKI ya. Betul. Dia sangat konsennya di DKI itu tinggi. Jadi saya lebih cenderung Bro Michael ini cocok ya, kalau menurut saya mau jadi wagub ataupun apa lebih baik lah. Kalau menurut saya bisa mencari. Saya kalau misalkan saya jadi partai yang besar, ada partai yang besar nih mau mengusung jadi gubernur misalkan. Ya PS itu nggak bakalan mungkin, dulu mungkin tidak dilirik. Tapi kalau saya sebagai partai yang besar mengusung seseorang kandidat, saya akan melirik PSI. Artinya, oh iya nih, kan selama ini kan PSI mengkritisi nih. Coba kita kasih chance, kesempatan. Itu jadi formula yang unik nih kalau secara DKI. Oke, jadi istilahnya Dan itu kan jadi perubahan banget. Ya, maksudnya cocok lah Bro Mike ini ibaratnya jadi calon wagub ya. Saya rasa penilaian saya untuk sampai sekarang ini cocok sekali daripada ya, tapi nggak tahu ya. Nah itu kan tergantung Bro Michaelnya sendiri. Karena apa? Karena saya lihat sayang, karena beliau punya talent, punya skill, punya analisa yang sangat baik. Oke, itu Bro Michael tuh disampaikan udah ada satu orang mendukungnya nih untuk apa ya, percaya diri bahwa Bro Michael pantas. Ya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi ya. Kalau untuk lebih tinggi lagi, lebih baik Bro Mike mencoba dulu deh di tingkat gubernur. Mantap gitu. Nah, itu saya sebagai warga Jakarta sih, apalagi mantan relawannya PSI ya. Wah, saya akan mendukung sekali. Siapa sih yang nggak bangga gitu loh. Siap. Karena apa? Ada kombinasi formula yang baik, yang muda dari partai yang tua nih, yang sekarang yang pernah berjaya sebelumnya kan. Coba masukkan lagi partai yang anak muda, ya kan, yang benar-benar mengkritisi. Ini akan menjadi satu formula yang sangat baik sekali. Karena saya lihat dari calon-calon kandidat yang akan dicalonkan di DKI ini suatu formula ya itu aja. Ya kalau berani buat terobosan, ada yang berani mengusung, ada yang berani menjamu dan melirik PSI. Saya rasa itu suatu sensasional lagi. Mantap berarti. Itu akan menjadi responsif yang baik buat masyarakat. Oke. Berani. Siap. Itu. Kalau gitu istilahnya kita sudahi dulu ngalor ngidul ngobrol. Ya, betul. Kan? Jadi kesimpulannya kita yakin bahwa PSI akan naik di 2024 ya. Harapan saya masih besar, peluangnya masih besar PSI untuk naik di 2024. Untuk dipileg dan ya sebagai partai mau nantinya oposisi atau pendukung pemerintah. Apalagi targetnya 2024 DPR RI loh. Perlu diingat DPR RI, jadi skopnya secara nasional banget. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu sampai jumpa nih ya warga ya ke Ngalor Ngidul berikutnya. Ya, jangan lupa nih di subscribe ya, di like, komen juga. Oke? Ciao.